ini perhitungan untuk yang bobot dimensi indeks profesionalitas ASN terkait dengan dimensi diklat. Nah, ini juga tergantung dari diklat teknis atau fungsional yang Bapak Ibu miliki. Untuk yang diklat teknis itu biasanya setahun kita maksimal di 20 JP, seharusnya di 20 JP. Nah, itu proporsional perhitungannya, dan tidak semua diklat yang atau webinar atau seminar yang Bapak Ibu punya sertifikatnya itu kita hitung, karena di BKN juga ada verifikasi ya terkait dengan sertifikatnya. Cuma kalau Bapak Ibu punya itu sebetulnya upload saja, nanti masalah perhitungannya itu biar sistem yang akan menghitung. Nah, ini juga jadi topik kemarin karena banyak yang sudah upload di MyASN tapi tidak muncul. Nah, untuk diketahui bahwa ketika upload di MyASN itu kita ada verifikasi dari BKPSDM di sistemnya. Jadi mana yang nyambung dengan kegiatan atau dengan jabatan Bapak Ibu sekalian, itu yang sebetulnya bakalan kita prioritaskan untuk di ACC terlebih dahulu, karena ajuannya banyak sekali Bapak Ibu ya. Satu ASN bisa 5 hingga 10 dikalikan jumlah ASN kita yang 17.000. Jadi terkadang masih banyak ajuan atau usulan di MyASN yang belum kita ACC karena tadi mempertimbangkan jumlah usulannya yang banyak. Nah, ini ditunggu saja nantinya akan kita ACC. Kemudian banyak juga dari teman-teman yang belum memilih unit verifikasi. Jadi ada yang belum bisa upload sama sekali karena belum memilih unit verifikasi atau verifikatornya. Nah, itu pastikan pilihnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Jadi ada menu di ASN yang sebelum kita update data itu ada pilih menu verifikator. Nah, pastikan pilihnya BKPSDM. Jangan disingkat ya Bapak Ibu ya ketika mengetiknya. Nah, itu harus memilih dulu agar apa? Agar usulan Bapak Ibu sekalian itu masuk ke kita dulu, ke BKPSDM dulu untuk diverifikasi. Ketika belum milih itu, nanti usulannya nggak bakal bisa kesimpan. Ya, kemudian ini dimensi kinerja. Nah, ini kemarin yang banyak masih nol ya. Kinerjanya itu masih banyak yang nol karena dihitung dari nilai kinerja di tahun sebelumnya, yang mana itu tahun 2024. Nah, ini tergantung dari predikat kinerja yang Bapak Ibu miliki tahun 2024. Itu berkisar antara 10 sampai 30. Nah, ini tabelnya ketika nilai predikat kinerjanya sangat baik, nanti akan mendapatkan bobot 30. Predikat kinerja baik 25, kurang atau butuh perbaikan 15, dan sangat kurang itu 10. Nah, itu kalau 0 berarti belum ada predikat kinerja di EKIN atau di CASN atau MyASN-nya. Nah, kendalanya kemarin itu ada banyak yang sudah menyelesaikan tugas di PMM tetapi tidak melakukan sinkronisasi di e-kinerja BKN. Nah, kemarin itu masih persepsi guru itu bahwa selesai PMM selesai aja, udah. Nah, padahal ada satu proses lagi di kinerja BKN yang harus diselesaikan. Nah, kalau di PMM atau di ruang GTK itu sebagai guru, nah ini di Ekin BKN itu sebagai ASN-nya. Ini yang paling pentingnya karena kita tarik data BSN dan BKN, tarik data predikat kinerja adalah dari kinerja BKN, bukan dari PMM atau ruang GTK-nya. Nah, sifatnya kinerja itu hanya menarik data dari ruang GTK atau PMM. Nah, ini sudah dimudahkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak melakukan 2 kali kerja ya, tidak menginput 2 kali di ruang GTK atau di kinerja. Ini yang penting di PMM selesai, data di Ekin BKN sesuai. Ketika klik sinkro dia masuk otomatis. Jadi tidak melakukan input double 2 kali. Jadi ini lebih dimudahkan. Yang penting di PMM-nya sudah selesai. Nah, ini kalau akun ibu, NIP ibu itu terdaftar sebagai guru, itu pasti muncul tombol sinkro ruang GTK. Berbeda dengan PNS atau ASN yang bukan guru, pasti di sini kosong, nggak ada tombol sinkro ini. Nah, pastikan Bapak Ibu sekalian di tahun 2024 itu sudah memiliki SKP. Nah, kalau belum ada tinggal diklik sinkro ruang GTK, ini akan otomatis menarik data SKP dari
PMM Bapak Ibu sekalian. Nah, ini masih banyak yang belum mempunyai SKP. Saya tahun kemarin di akhir Desember itu masih ada ribuan, di 2000 3000 guru yang belum punya SKP dengan tadi mindsetnya masih hanya selesai di PMM saja, sedangkan di kinerja BK-nya mereka tidak melakukan sinkronisasi. Tidak sampai hanya dengan SKP saja, Bapak Ibu sekalian harus melakukan sinkronisasi penilaian. Nah, di sini nanti ada kita karena Kabupaten Cirebon itu melakukan hanya periodik ya Bapak Ibu sekalian, dari bulanan Januari sampai dengan Desember dan final di tahun 2024. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah mengklik sinkro penilaian GTK, baik itu sinkro penilaian periodik maupun yang finalnya, karena ini akan menarik kita predikat kinerja dari mulai Januari hingga Desember serta final di akhir tahun 2024. Nah, masih banyak yang belum menarik atau mensinkro datanya. Terakhir saya update tadi siang jam 1 itu masih ada sekitar 400-an guru tidak punya predikat kinerja akhir tahun atau final. Kemudian masih ada 2.500-an atau 2.800-an yang belum punya predikat kinerja di bulan Desember. Nah, ini pastikan sudah diklik sinkro semua, karena kemarin permasalahannya adalah tidak sinkronnya antara Unor ID di Ekin BKN dan CSN di punya kepegawaian dengan nomor NPS sekolah di dapur atau di disiknya. Nah, ini tapi akhir tahun sudah PKPSDM selesai, jadi seharusnya sudah bisa masuk semua, tinggal Bapak Ibu klik sinkro penilaian saja. Nah, setelah muncul periode final atau kolom yang final akhir tahun ini, jangan lupa klik kirim ke CSN. Beberapa kali boleh sampai muncul dia ada keterangan nilai predikat kinerjanya terupdate di CSN. Nah, ini otomatis akan menginput nilai predikat kinerja Bapak Ibu sekalian ke CSN dan ke IPSN tadi. Jadi kalau ini sudah dikirim, itu nilai kinerja di IPSN akan muncul nantinya, tetapi itu menunggu updating data lagi, karena ini narik datanya satu Kabupaten Cirebon ya Bapak Ibu sekalian, sekitar 17. Jadi butuh waktu sinkronisasi, karena kemarin biasanya antara 1 atau 2 minggu itu baru terupdate lagi nilai di IPSN-nya, karena tarikan data terakhir itu di tanggal 14 Februari. Bisa jadi nanti awal bulan ini akan terupdate lagi nilainya, itu nunggu tarikan data updatean lagi dari CSN-nya. Nah, tetapi ada beberapa guru yang masih terkendala terkait dengan sinkronisasi periode akhir. Nah, di slide yang saya tunjukkan ini, ketika ada pesan gagal atau keterangan gagal ketika disinkronisasi periode final. Nah, ini biasanya muncul keterangan seperti ini, Bu. Gagal sinkro ruang GTK karena predikat kinerja akhir tahun belum ditetapkan. Nah, ini seringnya kepala sekolah belum selesai melakukan penetapan predikat kinerja di ruang GTK atau PMM Kepseknya sebagai pejabat penilai kinerjanya. Nah, ini karena ini rangkaian tahap kinerja ada 5 nih: penilaian kinerja, pengiriman data ke dinas pendidikan, predikat kinerja organisasi, penetapan predikat kinerja pegawai, dan penerimaan dokumen evaluasi kinerja. Bapak Ibu yang biasanya dilakukan di ruang GTK itu hanya di nomor saja, dari mulai praktik kinerja, pengembangan kompetensi, sama perilaku. Nah, ini persepsi Kepsek itu biasanya hanya mentok di nomor 1 saja Bapak Ibu sekalian. Jadi disangkanya sudah ditetapin predikat, sudah saja, padahal masih ada beberapa proses lagi di nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini harusnya ketika sudah selesai penilaian guru, itu dikirim ke dinas pendidikan melalui sistem semua ya, tidak ada dokumen fisik yang dikirim. Melalui sistem di ruang GTK atau PMM-nya dikirim ke dinas pendidikan. Kemudian dari dinas pendidikan menetapkan seluruh predikat kinerja organisasi SD, dan SMP ditetapkan dulu oleh dinas pendidikan predikat kinerja organisasinya. Nah, setelah dapat penetapan predikat kinerja organisasi, Kepsek itu melakukan penetapan
predikat pegawai, masing-masing pegawai yang ada di bawahnya, di sekolahnya ditetapkan, baru dikirim kembali. Nah ini ketika sudah dikirim baru bisa ditarik di sinkro penilaian periode akhirnya. Jadi banyak sekali yang saya temui yang konsultasi ke BKPSDM itu banyak yang belum ditetapkan, jadi selalu mentok nggak bisa muncul periode final atau Desembernya. Nah ini dikarenakan tadi di akun Capseknya belum selesai melakukan penetapan predikat kinerja sampai dengan di tahap nomor 5 ya. Nah ini nanti saya bandingkan ininya ya, data kecamatan Pabedilan nanti saya tunjukkan, Bapak Ibu sekalian bisa akses ini, nanti saya kirimkan linknya ya di kolom chat. Nanti saya share screen lagi yang data predikat kinerja guru nih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini data terakhir sampai dengan pukul 13 hari ini. Tuh, ini masih ada guru yang sekitar 2.800 yang belum ada predikat kinerja di bulan Desember. Kemudian ada 436 guru yang tidak ada predikat kinerja akhirnya. Nah, ini akan bermasalah. Kita sortir ya, ini Kecamatan Pabedilan. Kalau di Kecamatan Pabedilan masih Desembernya masih 99 pegawai yang belum, dan 30 pegawai yang periode akhirnya belum ada atau belum disinkronisasi ini Bapak Ibu sekalian. Ini predikat kinerja itu penting untuk pengembangan karir Bapak Ibu. Untuk PNS biasanya itu akan berpengaruh ke pengembangan karirnya, entah itu untuk kenaikan pangkat, kemudian juga kenaikan jabatan, itu pasti diminta predikat kinerja atau SKP di 2 tahun terakhir. Itu yang untuk PNS juga berpengaruh terhadap tambahan penghasilan atau TPP beliau, karena ketika nggak ngisi atau kosong itu akan terpotong TPP-nya. Kemudian untuk P3K, P3K itu untuk menjadi predikat kinerja itu menjadi pertimbangan atau salah satu juga indikator untuk kita perpanjangan kontrak 5 tahunannya. Nah itu pasti kita lihat track record predikat kinerjanya. Ketika ada yang kosong atau bahkan kurang, butuh perbaikan atau sangat kurang, yaitu akan menjadi evaluasi kita apakah ini akan diperpanjang nantinya setelah 5 tahun atau harus untuk pemberhentiannya. Nah itu makanya sangat penting sekali predikat kinerja Bapak Ibu sekalian, jangan menyepelekan ini karena datanya ini sinkron dengan data di MyAsn dan di BKN. Nah ini bisa terpantau evaluasinya. Kemudian terkait dengan tadi ya, sinkronisasi itu harus dilakukan memang tiap bulan Bapak Ibu sekalian, karena kita PKPSM Kabupaten Cirebon itu melakukan predikat kinerja tiap bulan, periodiknya tiap bulan. Jadi di tanggal 7 kalau bukan guru itu ditutup sama BKPSDM, paling maksimal di tanggal 7 di bulan berikutnya. Jadi ketika tanggal Januari itu terakhir kita input di Yakin BKN itu 7 Februari. Kalau Februari nanti 7 Maret. Tetapi kalau untuk guru itu karena sifatnya tarik data, intinya ketika di PMM selesai, silakan tarik sinkron penilaian periodik saja di tiap bulan di tanggal 7, 6 atau tanggal 10-nya, dan ketarik datanya rigid tiap bulan ada. Jadi jangan sampai nunggu sampai akhir tahun baru ditarik semua. Nanti dia periodenya dia ada yang kosongnya, nantinya nggak ketahuan nanti sama Bapak Ibu sekalian. Ada bulan-bulan yang nggak ada penilaiannya, itu takutnya susah untuk diperbaiki kalau sudah lama itu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tiap bulan sinkron dan ditemukan data yang kosong, misalkan Ibu bisa di cross check ke Capseknya kenapa belum dinilai atau kenapa tidak ada penilaiannya. Seperti itu Bapak Ibu, nanti kita banyak diskusi ya. Mangga nanti kalau ada pertanyaan atau terkait dengan kinerja dan kepegawaian, mangga
Segitu dulu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Sukiman, terima kasih atas pemaparannya tadi sangat jelas. Tadi di sini saya menyimak banyak sekali Pak pemaparan yang memang sekarang kami pahami. Pertama itu ada dimensi pengukuran dari mulai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan juga disiplin. Utamanya 81,5% IP ASN Kabupaten Cirebon itu harus dipertahankan, maka harus ditingkatkan Mbak ya. Ya, betul. Betul, mudah-mudahan meningkat Pak, terutama di Kecamatan Pabelan, mudah-mudahan kontribusinya sangat optimal gitu ya. Amin, amin. Kemudian ternyata predikat kinerja itu menjadi bahan pertimbangan untuk ASN, baik itu PNS atau PKK. Itu dampak ya Pak ya, berarti berdampak. Kemudian yang keempat, tahap sinkronisasi GTK dengan kinerja BKN tadi yang saya simak dari penjelasan itu dimulai dari pelayanan secara periodik, kemudian final, dan juga kinerja ASN. Dan juga bagi yang IP ASN atau total nilainya kecil itu akan ditarik kembali Pak ya di satu kabupaten beberapa provinsi kemudian. Betul. Memang di sini kabar yang beredar takut Pak, artinya kok nilainya belum masuk begitu ya. Ada Ya. guru yang seperti itu. Kemudian di Kecamatan Pabelan masih ada tadi kurang lebih 30 guru yang nol ya Pak ya. Yang nol Di akhir ya Pak periode berarti. final ya, periode final Final akhir 2024. sama 99 di bulan Desember. Iya, baik Pak. Jadi Bapak Ibu, simpulannya tadi secara periodik setiap bulan mohon untuk disinkronkan agar nanti kita bisa menjamin data kita ada. Waktu itu juga Bapak pernah mengirimkan link berupa SID ya Pak ya, di mana kita bisa memantau itu link ke pemilikannya BKPSDM ya Pak ya. Ya, itu link sebagai tabel pembantu aja biar ada rekapan dia tiap bulannya, jadi bisa mantau lah tiap bulan. Ya. Oh iya. Kepala sekolah atau Kasubag Upeknya juga bisa mengetahui pegawai mana yang belum atau belum dinilai. Berarti untuk link ini bisa diakses oleh siapapun Pak ya? Bisa. Udah saya share di kolom komentar ya. Tinggal diklik aja yang rekap predikat kinerja guru tuh. Oke, predikatnya nanti bisa tinggal isikan nama satuan pendidikannya, bisa diakses Pak ya, nanti dari Juli ke Desember untuk 2024 ya Pak. Nah kemudian Pak, mungkin pertanyaan pertama dari moderator ya Pak ya, terkait dengan ini Pak, IPASN. Jadi Bapak Ibu guru khususnya di Kecamatan Pabedilan ini baru slide pertama. Kita tahu di sini ada 4.423 ASN BK yang barangkali satu slide saja itu nilainya berbeda ya dari segi total, dikumpulkan dari sampai dengan disiplin. Nah, kemudian kalau misalkan pertanyaannya di sana ada yang nilainya 35 Pak ya. Mohon maaf itu di nomor 24 ada atas nama inisial AS ya. Itu nilai totalnya 35 Pak. Andainya memang beliau belum melakukan sinkronisasi, kemudian hari ini melakukan sinkronisasi, itu apa yang akan terjadi nanti Pak? Apakah ada rekapitulasi mendatang? Ya, nanti ketika ini disinkron penilaian, itu beliau akan tergantung dari nilai predikat kinerjanya ya, yang tadi saya bilang rata-rata kalau guru tuh rata-rata di baik atau sangat baik, jadi akan menambah sekitar 25 atau 30 poin di nilai kinerjanya. Jadi nanti kalau 35 minimal misal 25 ya, tambahan untuk yang predikat baik itu bisa di angka 60. Nah, itu kalau sekarang disinkron dan masuk nilainya di sistem CSN akan langsung terekod Bapak Ibu sekalian. Tetapi datanya itu belum bisa kita tarik sekarang karena menunggu tadi rekapan update data lagi di CSN-nya. Jadi nggak secara real time. Kalau di menu admin di saya itu akan langsung muncul ketika sudah disinkron dari pegawainya itu langsung muncul. Tetapi tadi tabel yang tadi ketika ditarik data itu menunggu rekapan data berikutnya. Jadi belum tentu di 1 atau 2 minggu lagi kita akan rilis datanya. Tetapi nanti ketika dari BKN memang merilis lagi, kita pasti akan share lagi ya. Baik, terima kasih sudah terjawab Pak Sukiman. Di sini sudah ada 2 peserta yang mengacungkan tangan, artinya itu merupakan inti yang
akan kita bedah. Kita menggunakan problem solver aja ya berdasarkan masalah Kak Sukiman. Siap. Bapak Ibu, untuk sesi pertama dari pemateri pertama akan dibuka sesi tanya jawab kepada peserta akan dipersilakan. Yang pertama Bapak Junaidi, ini Bapak pengawas sekolah. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Iman, analisis kepegawaian. Kedengaran nggak Pak suaranya? Kedengaran Pak. Alhamdulillah. Sudah buka ya Pak ya? Sudah terawih. Mantap. Pak Analis, ini diketahui banyak ketika sudah masuk ke penarikan pak itu nilainya min, untuk predikatnya tuh masih nilainya min. Bagaimana cara memperbaikinya, karena sudah disinkronkan tetapi nilainya itu masih minus. Nah, apakah ada upaya, padahal kalau dilihat di pak integrasi dan konversinya sudah misalnya sudah 7 tahun yang lalu lah gitu. Ini kan mestinya nilainya cukup baik. Kesalahannya, perbaikannya nanti di mana. Kemudian untuk memperbaiki teman-teman yang SKP-nya itu masih 0, penetapan predikatnya, ini sebaiknya misalnya sudah disinkronkan masih menemui kendala, upayanya apa Pak yang harus dikerjakan oleh kami? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, kalau untuk pak ya, pak itu nanti sistem ngebaca dari mulai jabatan dan golongan ruang Bapak. Ketika jabatan golongan ruangannya tepat, nanti itu dia posisinya plus, jadi nggak minus lagi. Itu kemungkinan data jabatan Bapak di CSN atau golongannya itu nggak sesuai dengan di dokumen paknya, makanya dia ngebacanya minus. Jadi pangkatnya Bapaknya harusnya sudah B, ternyata di CSN itu 4A, jadi ngebacanya nanti minus, kurang untuk naik ke 4B-nya, padahal harusnya di CSN-nya itu udah 4B. Jadi itu kemungkinan besarnya adalah data jabatan di CSN Bapak itu masih belum sesuai dengan data di SKP dan di PAK-nya, makanya sistem ngebacanya minus, kurang gitu Pak. Nah, untuk yang tadi predikatnya belum ada ya, kalau untuk guru itu disinkro saja tadi Pak, sudah saya jelaskan ya, tinggal sinkro periodik dan final saja. Tetapi untuk pengawas itu biasanya di tahun kemarin masih menggunakan Ekin BKN secara full ya, tidak menggunakan PMM, baru di tahun sekarang saja. Nah, itu kendalanya adalah ketika menggunakan full Ekin BKN itu ada deadline atau batas pengerjaan dan penilaian predikatnya Pak. Jadi di tiap tanggal 7 di bulan berikutnya, nah itu batasnya atau deadline-nya. Jadi Bapak Ibu harus mengerjakan upload eviden dan lain sebagainya yang bulanan itu di sebelum tanggal 7 untuk dinilai oleh atasan langsungnya. Beda dengan guru yang sudah ada menu khusus di PMM atau ruang GTK-nya. Jadi ketika ditarik bisa langsung masuk tanpa melihat deadline yang tadi. Tetapi ketika pengawas yang tahun kemarin masih menggunakan Ekin BKN full, itu ada keterbatasan di deadline tanggal 7 seperti itu Pak. Jadi sementara sampai saat ini fitur itu yang masih kunci. Ketika udah lewat misal Desember, harusnya 7 Januari ya udah nggak bisa ngisi yang Januari, harusnya kan di 7 Februari, kita kelewat lagi nih, nggak bisa ngisi lagi tuh Pak yang bulan Januari, jadi ketutup. Posisinya pasti 0 terus nantinya. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, Bapak bagaimana Pak? Sudah cukup? Alhamdulillah ada pencerahannya. Terima kasih Pak narasumber dan moderator. Ya, terima kasih Bapak atas partisipasinya. Berikutnya ada di sini yang mengangkat tangan Ibu Wiwin Aja 1100. Dipersilakan kepada Ibu Wiwin Aja 1100.
Oh, tidak Maaf, jadi. Pak. Tadi ini salah ketik. Salah ketik. Ibu tidak mengetik, Bu. Mengklik ya? Silakan. Oh, nggak jadi. Berarti, Iya, maaf. oh iya, dimaafkan Ibu. Lailati, silakan. Halo, Ibu Lailati bisa mendengar suara saya? Ya, halo. Ya, halo. Bu Lailati, dipersilakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, Pak. Siapa namanya ya? Pak BKPSDM aja lah. Ya. Iya, Pak. Gini, saya salah satu guru yang nilai predikatnya masih 0. Ya, kinerjanya, Pak. Terus saya kan konfirmasi ke kepala sekolah dan di PMM juga katanya sudah selesai, tapi di di SKP-nya di bulan Desember itu nilainya belum keluar, Pak. Itu kira-kira bisa keluar nggak ya, Pak ya? Di Bisa, ininya, di akhirnya, nilai akhirnya. bisa. Tadi diklik sinkro saja, Bu. 2 kali di sinkro kiri dan Iya, kanan. iya udah disinkron, Pak, tapi Nah, ada itu tuh, Pak. Ada mana, Bu? ada yang gagal tuh, Pak. Nah, kalau gagal berarti di akun PMM kepala sekolahnya itu ada yang belum selesai. Tadi yang saya jelaskan ada 5 tahap ya. Jadi biasanya Capsek itu mentok di tahap 1 saja. Tahap 2, 3, 4, 5-nya nggak dilaksanakan. Makanya predikat kinerja nggak bisa masuk ke pegawainya. Biasanya itu satu sekolah kayak gitu semua nantinya ketika disinkron. Iya, satu sekolah. Iya, berarti problemnya memang ada di akun PMM Capsek-nya. Itu pasti belum selesai, ada proses yang kelewat. Oh, gitu. Jadi nanti dilihat di periode Juldes ya, di periode Juldes di akun akun PMM Capsek ya, sebagai pejabat penilai kinerja itu pasti ada di situ belum ada predikat kinerja yang bisa dikirim. Nah, itu pasti ada keterangan itu. Udah diklik saja nanti Ibu ketahuan nanti bagian mana yang belum selesainya. Karena kemarin kita nemuin banyak kasus ini. Ada yang sudah pensiun, ada yang udah meninggal tapi tetap muncul di situnya yang harus tetap dinilai. Ada juga yang guru honorer yang belum dinilai. Susulan predikatnya nggak dikirim sama Capsek-nya, itu juga jadi ganjalan. Jadi tiap sekolah itu kadang problemnya berbeda-beda tergantung sekolahnya, makanya perlu dicek satu-satu tuh di akun Capsek-nya masalahnya di mana. Tapi sebagian besar itu biasanya Capsek-nya memang nggak melakukan pengiriman predikat kinerja. Jadi makanya predikat kinerjanya nggak bisa masuk ke EKIN BKN karena masih di akun PMM tadi. Seperti itu. Jadi berarti itu bisa menghubungi OPS atau Capsek-nya, dicek saja di akun Capsek-nya, nanti pasti ada predikat kinerja yang belum dikirim. Oh, iya Pak, ya terima kasih Pak. Soalnya saya juga rada sedikit ini tuh Pak, deg-degan gitu loh Pak, nilainya tuh sangat kecil sekali, takut berpengaruh ke jenjang itu perpanjangan kontrak gitu maksud saya. Kalau kinerja sih pasti ngaruh, nanti akan kita lihat ini progres kinerjanya. Jadi ketika 0 ya kemungkinan besar jadi pertimbangan kita untuk perpanjangan kontraknya nanti. Berarti masih bisa berubah ya Pak ini masih bisa dirubah, yang penting selesaikan saja di PMM-nya. Ketika udah selesai ya, PMM sudah selesai ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komitmen ya Bu Lailati, harus segera Bu, mengingat ada dampak ya Bapak. Ya, Baik, berikutnya dipersilakan kepada Bapak atau Ibu guru
barangkali ada yang ingin disampaikan berupa pertanyaan atau tanggapan dari pemaparan. Saya persilakan. Ya, ada Bapak Wahyuni NAZ ya. Silakan. Ya, suaranya Pak. Cek ya, Pak. Izin Pak narasumber terkait tadi paparan Bapak tentang predikat kinerja dan juga link tadi yang sudah di-share ya di kolom komentar. Namanya status ya, nilai yang masih 0. Nah, saya cek punya saya sendiri pun ternyata masih ada yang 0, terutama di Desember. Nah, kemudian saya coba cek di Ekin kerja BKN-nya memang di bulan Desember itu tidak muncul ya Pak. Kira-kira kenapa Pak itu alasannya? Diklik aja sinkro penilaian periodiknya Pak, nanti dia masuk otomatis. Siap, Ya. jadi di penilaian periodik nanti disinkronkan, nanti dia muncul otomatis ya. Masuk otomatis yang Desember, tetapi untuk yang di link tadi itu enggak real time langsung Muncul ganti muncul enggak, tapi kalau di akun Bapak Ibu sekalian itu otomatis langsung real time saat itu juga ketika diklik sinkro dan masuk nilai Desembernya ya, nanti ada kolom Desember dan ada predikat kinerjanya. Tetapi kalau yang di link itu saya update berkala, jadi ketika saya update baru rubah nantinya ya. Enggak secara real time kalau yang di link, tapi kalau di akun Bapak Ibu sekalian itu otomatis real time. Siap, baik itu saja Pak. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Baik, cukup Pak Wahyudi. Cukup ya. Baik. Kemudian Pak Pranajaya dipersilakan. Mohon suaranya Pak di suaranya masih belum aktif Pak. Masih ini belum ada suaranya Pak. Nah ya, silakan Pak. Izin Pak Sukiman, ya punten saya juga menggunakan 2 akun ya. Karena memang antara laptop dan HP itu berbeda akunnya. Sekalian bahwasannya untuk penilaian kinerja itu kan memang guru ada keterbatasan tentang kewenangan akses ya. Ada sebagai guru, ada sebagai kepala sekolah. Nah, saya juga kan terkait masalah ini sedikit menganalisis bahwa penilaian kinerja itu kan di tahun 2024 kan dibagi 2 semester ya. Nah, jadi memang akun kepala sekolah ini ada yang memang dipegang langsung oleh kepala sekolah dan ada yang diwakilkan kepada operator sekolah. Di sini memang ada hal-hal yang memang kurang dipahami tentang deadline penetapan predikat penilaian kinerja. Karena memang terbagi menjadi 2 semester. Nah, yang saya lihat di Juli Desember itu memang terupdate, memang selesai. Cuman rata-rata yang menjadi terlupakan itu yang semester yang pertama Januari Juni. Dan akhirnya tidak bisa melakukan finalisasi predikat tahunannya. Nah, ini yang menjadi masalah, predikat guru tidak bisa muncul walaupun di Ekinnya itu melakukan sinkronisasi
predikat akan mentok karena dari kepala sekolah sendiri belum selesai dalam 1 tahun itu melakukan penetapan predikat, karena sesuai dengan ketentuan predikat tahunan itu bila mana semester 1 dan semester 2 sudah ditetapkan. Nah, kemarin saya analisis ada akun kepala sekolah yang saya diskusi, memang dia sudah mengirim di semester 1, cuma nunggu jawaban dari, di situ keterangan itu Kemendikbudristek atau di dinas lah, kayak gitu. Nah, itu tahapan selanjutnya itu masih belum terbuka atau masih terkunci, jadi tidak bisa melanjutkan penilaian yang penetapannya itu, dan akhirnya mentok di situ. Seperti itu, Pak. Jadi permasalahan kami di sekolah, guru dan kepala sekolah memang satu ketidakpahaman itu, karena memang ada deadline tersendiri, dan saya juga kemarin mengawal memang itu rata-rata kan sebenarnya mah di akhir Januari itu kan harus sudah selesai untuk penetapan predikat. Saya sudah prediksi, cuman ada beberapa hal keterbatasan yang memang itu harus masuk pada apa sekolah tersebut, seperti itu. Ada ranah-ranah yang kami tidak bisa untuk mengakses hal tersebut seperti itu. Jadi memang permasalahannya urgennya memang di situ, Pak. Jadi kepala sekolah sudah melakukan hal tersebut, cuman terbentur oleh balasan dari kiriman tersebut. Jadi sebelum diakses oleh dinas dibuka. Jadi para pihak kepala sekolah juga belum bisa ke tahapan selanjutnya untuk menetapkan predikat tersebut. Jadi hanya ngegantung di 1 semester kadang. Jadi tidak bisa melakukan penetapan predikat tahunannya. Akhirnya dari guru walaupun berapa sinkronisasi akan gagal terus. Makanya di Desember itu terus, maupun sinkronisasi periodik ataupun yang final itu akan mentok terus, karena dari akses kepala sekolah juga masih mentok seperti itu. Karena sudah itu kan kirim ke guru baru bisa sinkronisasi, bisa keluar predikat penilaiannya dan nanti ngelink ke yang tadi yang ID alamat yang di chat itu, mungkin seperti itu. Jadi memang kemarin itu saya analisis seperti itu, Pak. Makasih informasinya sebelumnya. Cukup sekian, Pak. Ya, benar yang disampaikan tadi Bapak ya. Tadi memang kalau untuk periode final dan periode itu memang harus 2 semester tadi nilainya ada. Ketika hanya periode Juldesnya saja yang ada nilainya, itu nanti periode akhirnya dia tetap kosong, karena predikat kinerja yang akan oleh Kepsek lengkap harus di 2 semester di Janjun dan Juldes. Nah, itu betul banyak yang kelewat di periode yang semester pertama yang Janjunnya. Nah, itu memang tetap harus diselesaikan, Pak, karena ketika nggak diselesaikan itu nilainya akan separuh hanya di Juldesnya saja. Ini yang akan menghambat proses pengiriman predikat kinerja ke dinas pendidikan maupun ke pegawainya langsung. Makanya mangga dicek saja di akun masing-masingnya sudah ada belum predikat kinerja di PMM dari mulai Janjun dan Juldesnya. Nah, ketika ada yang belum selesai masih bisa diselesaikan. Minggu kemarin ada yang kasusnya seperti itu dan bisa selesai. Nah, sama tadi yang dibilang Bapak tadi ya, bahwa masih ada proses ketika setelah penilaian kinerja, masih ada proses selanjutnya, yang mana itu memangnya harus disampaikan ke Kepseknya bahwa prosesnya masih panjang nih, nggak hanya menilai guru saja, tetapi masih ada tahapan lainnya yang memang ada kaitannya juga dengan dinas pendidikan. Jadi ketika sudah menilai predikat kinerja di guru, itu Kepsek akan mengirimkan data penilaian kinerja ke dinas pendidikan. Nah, ini yang bakal mentok seperti yang tadi Bapak sampaikan, karena itu dari distrik pasti mengiranya semester 1 sudah selesai semua, padahal ada beberapa sekolah yang belum selesai. Makanya mungkin nggak kebuka-buka karena dari distrik-nya sendiri pun belum mengirimkan kembali data penilaian
dan kinerjanya. Jadi nomor 3 mentoknya di predikat kinerja organisasinya belum ditetapkan oleh distrik. Nah ini Bapak bisa koordinasi dengan distrik Pak Adis, biasanya yang menangani PMM di distriknya Pak Adis itu, mangga koordinasi dengan Pak Adis karena yang menetapkan predikat kinerja organisasi itu dari distriknya. Nah, ketika dari distrik sudah menetapkan predikat kinerja organisasi, baru Kepseknya bisa menetapkan predikat kinerja pegawai di masing-masing bawahannya. Nah, nanti baru langkah kelima yaitu mengirimkan dokumen evaluasi ke kinerja BKN. Nah, ini rangkaian tahapan 5 ini nggak boleh ada yang kelewat, karena kalau ada salah satu yang kelewat pasti nggak bisa masuk ke PN-nya. Betul, ketika disinkron berapa kali pun ya pasti nilainya 0 karena dari PMM-nya belum selesai, ada tahapan atau yang kelewat. Nah, makanya ini mangga disampaikan saja ke Kepseknya bahwa tadi tahapannya masih ada lagi yang belum selesai, harus diselesaikan di akun Kepseknya. Mangga bisa Kepseknya langsung yang eksekusi atau OPS-nya yang diberikan kewenangan. Untuk yang predikat kinerja organisasi ini memang harus koordinasi dengan distrik karena biasanya distrik mungkin mengiranya semester 1 itu sudah tidak ada tanggungan, ya udah ada selesai semua, makanya mereka mungkin fokus di periode yang kedua yang JUDES-nya, padahal Janjun memang masih banyak yang belum selesai. Nah itu akan menjadi kendala karena di penilaiannya nggak lengkap, nggak bisa dikirimkan ke kinerja BKN Pak, seperti itu Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan dari pernyataan Pak Pranajaya. Berikutnya di sini ada satu penanya lagi, Pak Peggy Jumlariahman. Kita simpan dulu ya Pak Peggy. Setelah ini kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Oleh karenanya sebelum ke narasumber yang kedua, saya akan simpulkan untuk materi atau narasumber yang pertama, Pak Kutuman adalah mengetahui bersama sangat disampaikan bahwa pengelolaan kinerja itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, penilaian serta tindak lanjut. Tapi di sini BKN juga akan menghasilkan informasi yang sangat terintegrasi dengan layanan kinerja untuk mendukung berbagai layanan kepegawaian. Oleh karenanya, Bapak Ibu, alhamdulillah melalui kegiatan ini kita bisa sama-sama untuk mengetahui informasi baru yang sangat akurat. Apalagi di sini kita bersama dengan pihak BKPM. Terima kasih untuk pemaparan materi ini disampaikan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Iman Sugandi, SPD. Halo Pak Iman, Bapak Iman nanti akan menyampaikan pemaparan terkait pengelolaan data guru berdasarkan integrasi di Dapodik ya Pak ya? Ya. Baik, kepada Bapak untuk waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mohon maaf karena saya bilang tadi saya menggunakan 2 akun karena saya ada materi yang harus disampaikan, jadi saya harus mengakses laptop. Jadi akun yang di laptop itu atas nama Pranajaya ya. Padahal akun satunya saya sebagai peserta juga, itu Iman Sugandi. Yang pertama saya hormati Bapak Korwil Bidik Kecamatan Pabedilan, terus Bapak Ibu, Bapak Pengawas, Ketua KK, Ketua K3S, Ketua KKGO, KKGA, dan teman-teman guru hebat Kecamatan Pabedilan. Memang akses layanan
pendidikan sangat banyak ya. Jadi memang antara hak dan kewajiban kita sebagai pendidik memang menjadi hal yang istilahnya wajib kita ikuti. Oke, langsung saja ke materi. Oke, nah di sini saya akan menyampaikan materi itu mendorong ASN untuk lebih proaktif dan mandiri dalam mengelola data dan layanan kepegawaian. Dasar hukum yang saya sampaikan adalah dasar hukum Dapodik dulu, yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang kedua, Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dapodik merupakan aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dapodik berisi data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan. Manfaat Dapodik adalah sebagai salah satunya sumber data yang digunakan oleh Kemendikbud dalam menunjang program perencanaan dan kebijakan pendidikan. Dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan guru di suatu wilayah dan dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten untuk melihat potret guru di daerah. Oke. Kita lihat ini beberapa akses yang ini sama guru, yaitu yang pertama itu adalah Dapodik yang terintegrasi pada layanan yang lainnya. Mengapa di sini ada caption bahwa ada seseorang yang bertanya atau bingung tentang aplikasi-aplikasi tersebut? Jadi Dapodik itu memang ada untuk data satuan pendidikan yang memang dikelola oleh operator sekolah, dan memang ada data pendidik. Jadi Dapodik itu terbagi login menjadi dua. Jadi akun sebagai operator yang mewakili kepala sekolah dan APK. Tapi dalam hal ini kebanyakan guru bahwa akses Dapodik itu hanya pada operator sekolah. Sedangkan pada aslinya itu Dapodik bisa diakses oleh pendidik juga, karena di Dapodik yang dipegang oleh operator itu bisa login sebagai PTK langsung. Dan sebenarnya data kepegawaian kita itu seharusnya yang mengentry itu adalah PTK itu sendiri. Memang difasilitasi oleh operator. Jadi kita sebagai pegawai harus tahu data-data kita sendiri. Dan adapun selanjutnya ini ada PTK Datadik sebagai presentasi dari Dapodik. PTK Datadik biasanya itu diakses melalui login email yang terdaftar di Dapodik dan password yang sudah dibuat. Jadi kita tahu bahwasannya apa yang sudah di-entry dalam Dapodik itu bisa diakses di PTK Datadik. Jadi tanpa melihat Dapodik yang ada pada laptop operator sekolah. Dapodik itu menjadi representasi dana bos sekolah, terus juga tunjangan ya, tunjangan kita sebagai pendidik.
Dan yang selanjutnya itu terintegrasi pada info GTK. Dan ini sangat ramai karena akhir-akhir ini banyak pendidik atau guru yang lulus PPG, yang akhirnya banyak mengakses, dan memang ada beberapa data yang valid dan belum valid. Karena info GTK ini berbasis tunjangannya namanya tersebut. Dan tadi sedikit bahas juga terintegrasi pada ruang GTK, yaitu untuk mengakses penilaian kinerja. Dari ruang GTK kita ke Ekin Kinerja, yang diakses oleh PKN sebagai salah satu penilaian kinerja kita, yang tidak ininya juga yaitu My ASN, yang itu berkenaan dengan data yang di PKN. Terus terintegrasi juga dengan SIM PKB. SIM PKB itu menjadi awal dari pengajuan kita dalam pendaftaran PPG. Terus ada Perpal PTK. Perpal PTK itu lebih ke sinkronisasi data kependudukan. Dan rata-rata yang invalid di nomor NIK, nomor info kependudukan itu ya perbaikannya di Perpal PTK. Dan ada juga dari teman Kemenag yang mengakses siaga dan emis. Dari berbagai macam akses ini, jadi guru harus proaktif dan mandiri. Mandiri dalam artian bisa mengakses tersebut tanpa ketergantungan pada operator. Di sini ada proaktif dan mandiri pada data PTK. Proaktif adalah sikap yang aktif dan mengambil inisiatif tanpa menunggu perintah dari orang lain. Sikap ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja. Jadi kita sebagai PTK itu harus sering mengawal ya data kita dari kita sendiri. Jadi jangan istilahnya disebut proaktif itu bukan disebut rewel ya. Rewel itu bisa dikatakan karena dalam hal bertanya kita itu hanya secara instan tanpa tahu data. Karena ada data-data yang bisa diakses sendiri. Misal kalau tanya ke operator, kita udah valid atau belum dalam INPK. Padahal valid atau belum tersebut bisa diakses oleh sendiri melalui login info GTK. Nah, yang perlu ditanyakan itu bila mana kita belum valid, itu kita harus tahu akar permasalahannya belum valid di mana. Jadi kita tidak boleh menunggu tahu tidak valid dan hanya berpatokan pada operator, karena operator itu memang pekerjaannya memang banyak. Tinggal perlu perbaikannya apa, tinggal koordinasi dengan pihak operator. Jadi kita tahu tidak validnya di mana, bukan bertanya valid atau belum. Dan berkenaan yang lainnya adalah mandiri, kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Mandiri dapat diartikan sebagai keadaan dapat berdiri sendiri. Jadi seperti tersebut. Jadi akses-akses yang di sini itu ada memang bisa diakses oleh PTK sendiri tanpa bergantung pada operator. Jadi setiap akses ini ada user dan password yang memang menjadi hak Bapak dan Ibu guru. Seperti itu. Jadi misal kita setiap awal tahun pelajaran di bulan Juli, kita ada pembagian tugas oleh kepala sekolah. Kita sebagai kelas berapa,
dan kita sebagai guru mapel itu sudah sesuai belum jamnya. Jadi bukan hanya berupa fisik dalam SK pembagian tugas, tapi juga kita harus tahu hasil dari representasi SK pembagian tugas tersebut yang tertuang dalam Dapodik. Dan hasilnya sendiri yang di-entry oleh pihak sekolah yang diwakili oleh operator, itu bisa dicek sendiri di laman PTK Datadik. Kita dapatkan jam sebagai wali kelas 24 jam, di kelas berapa, itu bisa dicek sendiri di laman PTK Datadik. Seperti itu. Ada berapa informasi data layanan PTK dan alamat loginnya, seperti login pada Dapodik. Jadi Dapodik itu login PTK melalui aplikasi Dapodik pada laptop operator sekolah. Jadi para PTK itu punya login sendiri. Jadi pada dasarnya kalau misal kita dapat SK berkala, itu bukan semata-mata diserahkan operator untuk mengentry. Pada aslinya itu tuh di dalam Dapodik tersebut ada namanya akun PTK yang bisa login sendiri, kita input sendiri. Jadi kita tahu data-data kita, data berkala, riwayat, pendidikan, dan lain-lain. Jadi sudah dilengkapi pada Dapodik sendiri. Adapun ada beberapa akses yang memang bisa diakses oleh hanya operator, seperti untuk sinkronisasi pengiriman data itu kan kapasitas operator yang menjadi perwakilan kepala sekolah. Dan ada akun PTK Datadik yang saya sebutkan tadi. Info GTK itu bisa diakses juga. Info GTK tersebut melalui laman info GTK, sekarang sih info gtk.dikdasmen.go.id. Tidak seperti tahun kemarin, jadi untuk tahun sekarang 2025 itu berganti alamat domain dari Kemendikbud, sekarang menjadi domainnya Dikdasmen. Jadi ada beberapa yang masih belum lengkap karena migrasi domain tersebut karena perpindahan server. Terutama memang kemarin sangat sekali untuk validasi rekening tunjangan sertifikasi. Dan ada beberapa juga guru yang baru lulus sertifikasi yang bisa langsung bisa diakses sendiri dan memang mungkin bisa kaget di sana langsung keterangannya invalid. Nah, invalid tersebut Bapak Ibu jangan khawatir karena memang informasi rekening, data kelulusan sertifikasi dan data rekening masih belum sempurna karena data rekening juga belum muncul. Makanya masih belum valid. Dan rata-rata di Kecamatan Papedilan ini yang belum valid itu yang PPG yang NRG tahun 2024 untuk tahun anggaran 2025 yang masih belum valid. Dan selanjutnya ruang GTK. Kalau PTK Datadik dan Info GTK itu loginnya sama, email yang terdaftar Dapodik dan password yang sudah dibuat. Nah, untuk ruang GTK itu menggunakan Belajar ID ya, beda lagi untuk loginnya. Dan ini menjadi akses guru. Jadi kita harus mengakses sendiri dan proaktif dalam hal ini. Jadi untuk kita yang usia 80-an, 90 ya harus proaktif dan mandiri, kecuali para yang senior yang kelahiran 70 itu masih bisa dimaklum lah. Cuman untuk kelahiran 80, 90 ya harus menginjak pada digitalisasi, harus melek
IT, segala sesuatu ya harus bisa mengakses sendiri. Dan selanjutnya e-kinerja PKN. E-kinerja PKN itu ada yang sekarang berarti yang SKP itu, yang tadi sudah dibahas. Memang ada beberapa sekolah yang lancar dan ada beberapa sekolah yang belum lancar. Karena memang kalau di e-kinerja itu memang terdapat 2 akses, yaitu akses guru dan akses kepala sekolah. Nah, tapi semua itu bisa diminimalisir permasalahan bila mana kita proaktif dan mandiri. Jadi misal, kalau tahun kemarin kan 2 semester, tahun sekarang berarti untuk 1 tahun. Jadi di akhir penilaian biasanya di bulan Desember, jadi kita tidak hanya menunggu, kita harus proaktif dengan bekerja sama dengan kepala sekolah. Apalagi rata-rata dengan kepala sekolah yang masih akunnya dipegang sendiri. Beda dengan dibantu aktor. Gitu, karena memang kepala sekolah punya tanggung jawab sendiri, kewenangan sendiri. Jadi memang ada hal-hal yang memang mereka punya tanggung jawab yang lebih untuk hal ini. Jadi kita sebagai guru harus proaktif mengingatkan kepala sekolah mengenai deadline-deadline yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah. Tidak adanya seperti itu. Jadi memang setelah bulan Desember, dari bulan Januari awal kita harus proaktif. Jadi kita sampaikan kita sudah melakukan penyelesaian pekerjaan e-kinerja tersebut. Jadi kita kawal bagaimana proses keterlanjutan dari penilaian kepala sekolah. Dan kemarin pun kan bukan hanya akhir penilaian predikat, tapi kemarin juga kita sudah mengusulkan RHK. Jadi kita sudah koordinasi dengan kepala sekolah. Jadi memang ada setiap pekerjaan untuk tektok, jadi ada pengusulan, ada jawaban, sudah ada jawaban, ada sepakati lagi. Jadi memang selain kita tugas utama mengajar, tapi kita juga secara administrasi juga harus tertib ya. Nah, dia harus tahu bagaimana guru ini bisa akses beberapa layanan tersebut. Nah, untuk SIM PKB ini ya untuk beberapa guru yang untuk mendapatkan akses PPG ini ya sangat penting ya. Semuanya alamat tersebut yang di sini ini adalah terintegrasi daripada Dapodik selain data kepegawaian yang ada di BKN. Cut-up Dapodik ini yaitu perlu pembaharuan untuk kelengkapan data yang akurat dan mutakhir dipergunakan oleh pihak terkait dalam kepentingan validasi data dan tunjangan. Semester 1 biasanya itu di tanggal 31 Agustus dan semester 2 di tanggal 28 atau 29 Februari pada setiap tahun pelajaran yang sedang berjalan. Jadi untuk pengambilan data murid, guru tentang tugas pembagian tugas mengajar yang 24 jam itu kita harus wanti-wanti di setiap semester ini, karena ada yang memakai data itu tahun anggaran, kayak Ekin BK ini kan tahun anggaran, Januari Desember, berbeda dengan tahun pelajaran. Tahun pelajaran itu kan Juli, berarti Juli, Desember, Januari, Juni gitu. Jadi kita sebagai guru harus proaktif mengawal data kiriman yang diakses oleh operator atau kepala sekolah. Jadi kalau kita sebagai guru proaktif dan mandiri akan meminimalisir kesalahan yang memang atau kelalaian dalam lupa ya. Jadi sama-sama mengawal input data dan kiriman tersebut Dapodik ini.
Jadi untuk misal kita awal pelajaran, yaitu sampai bulan Agustus, ya kita bisa cek di PTK Datadik, kita sudah dapat sesuai enggak 24 jam, data-data kita, ijazah kita, berkala kita, data sertifikasi kita, itu bisa dilihat di PTK Datadik sebagai representasi kiriman Dapodik. Jadi untuk nanti berbasis tunjangan pada info GTK, valid dan belum valid, itu kita bisa menganalisis sendiri. Kalau valid memang berarti kan sudah sesuai. Tapi yang belum valid, itu kita bisa analisis sendiri, belum validnya di mana. Apakah di tugas mengajarnya, apakah di data kependudukannya, apakah data di BKN-nya, di sana banyak menu yang bisa diakses dalam info GTK. Dan kita bisa proaktif dengan operator dan solusi apa yang akan ditempuh. Apakah nanti memang ini adalah ranahnya dinas pendidikan atau memang bisa dieksekusi oleh operator tersebut. Jadi kadang operator tersendiri, kadang ada yang merang. Ada beberapa kejadian, kadang operator sendiri karena memang datanya sendiri, kadang lalai sendiri. Ada yang guru kelas ternyata terkliknya itu bukan sebagai guru kelas tapi bahasa Indonesia. Setelah dapat kiriman info GTK, akhirnya kan invalid. Tapi di info kita kenapa invalid itu karena memang di sana tidak linier, bisa dicek secara awal kesalahannya seperti apa. Jadi bisa koordinasi seperti tersebut. Jadi kita harus proaktif untuk meminimalisir masalah. Oke, sekian saja. Terima kasih. Dengan proaktif dan mandiri, mari kita tingkatkan kualitas data PTK. Sekian saja, Pak Moderator. Mungkin hanya sepintas-sepintas saja, karena memang setiap akses ini kalau dibahas ya panjang ya, karena memang perlu pendalaman. Karena ini memang pengenalan saja pada PTK, mana yang memang diakses oleh operator sekolah, mana yang bisa diakses oleh PTK atau guru. Jadi kita harus proaktif dan mandiri supaya meminimalisir kesalahan seperti tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iman Sugandi telah memaparkan materi dengan sangat baik. Jadi saya sangat menyimak dan mengapresiasi terutama dasar hukum Pak ya, yang menjadi landasan kita bersama terkait dengan Dapodik berdasarkan Perpres itu tadi dijelaskan nomor 39 2019 itu ada satu data Indonesia, dan kemudian yang kedua ada dari Kemdikbudristek itu tahun 2022 nomor 31 ya, terkait dengan satu data pendidikan, kemudian kebudayaan, riset dan juga teknologi. Artinya tadi Pak Iman sangat jelas Bapak Ibu menyampaikan bahwa selain OPS akses Dapodik itu dapat kita mengakses oleh PTK langsung ya untuk mengetahui data perkembangan kita. Kemudian Dapodik juga terintegrasi dengan Info DTK, kemudian Ruang GTK, e-Kinerja, MyASN, SIM PKB dan juga Perpal PTK seperti itu. Nah, untuk informasi data PTK itu kita dapat mengakses dengan alamat login yang tadi disampaikan di bahan tayang yang disampaikan oleh narasumber. Dan yang paling penting kita harus proaktif dan mandiri terhadap data kita sendiri. Itu ya Pak Iman? Ya. Ya, baik. Berikutnya kita akan masuk kembali ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu dipersilakan karena di sini juga ada operator ya Pak Iman ya yang hadir. Ada Pak. Ada ya, baik. Kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu, silakan yang barangkali ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Kami persilakan. Karena di sini waktunya sudah menunjukkan 10.14 ya. Ada sekitar 16 menit lagi ini. Sampai 22.30 kita batasi karena memang sudah larut.
Baik, di sini ada Peggy Gumlariahman. Pak Peggy dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber yang terhormat, khususnya kepada Bapak Sukiman, saya ingin konsultasi sekaligus mengajukan pertanyaan, Pak. Terkait SKP, saya kemarin tuh explore SKP di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2023, sebelum ada integrasi SKP dengan PMM ya Pak. Nah, di sana saya menemukan kendala pada SKP saya di tahun 2023 dan juga di SKP rekan-rekan guru yang satu instansi atau yang satu sekolah dengan saya. Di sana di SKP tahun 2023 penilaiannya ada beberapa yang kosong gitu di penilaian periodiknya. Nah, baru ngeh juga sekarang ketika saya sedang mengajukan angka kredit Pak di My ASN gitu. Ketika di tahun 2022 saya berhasil, kemudian di tahun 2023 saya ajukan angka kredit, di sana data tidak match, tidak ada data yang ditemukan, tidak matching gitu. Ketika saya buka SKP 2023 ternyata penilaiannya masih kurang lengkap gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Sukiman, gimana ya cara solusi untuk memperbaiki SKP di tahun 2023? Apakah ada solusi atau seperti apa itu Pak? Itu Pak yang ingin saya tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Sama. Baik Pak, untuk tahun 2023 itu kan tahun peralihan Pak ya, dari e-kinerja lokal Pemda kita ke e-kinerja BKN. Nah, makanya dia ada bulan-bulan periodik yang kosong karena memang di tahun 2023 itu kita baru menggunakan e-kin BKN di bulan Oktober, September Oktober itu baru mulai. Makanya dari mulai Januari sampai dengan September itu pasti nilainya kosong kalau pegawainya nggak input, karena arahan kita memang hanya diisi di 3 bulan terakhir saja, Oktober, November, Desember, dan di periode akhirnya. Makanya dari Januari sampai September biasanya kosong, tapi ada beberapa pegawai yang menginput dari mulai Januari, itu nggak masalah. Nah, terkait dengan PAK tadi Pak ya, PAK itu dia akan mengambil nilai dari periode yang final, terkecuali ketika Bapak mengklaimnya di tengah tahun. Kalau ngeklaimnya di akhir tahun, pasti yang diambil nantinya periode final. Makanya pastikan di 2023-nya itu ada periode finalnya Pak. Ketika di periode finalnya ada di 2023, itu bisa diklaim angka kreditnya. Nggak masalah ketika Januari sampai dengan September kosong, tetapi periode finalnya dia ada dan nilainya itu bisa ditarik nilai angka kreditnya. Nah, itu bakalan bisa Bapak klaim dan bisa Bapak ajukan untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Nah, kemudian bagaimana jika kosong penilaian finalnya? Nah, itu untuk yang 2023 itu kita sudah tutup Pak, ininya deadline-nya sudah nggak bisa dibuka lagi nih karena udah kelewat deadline di tanggal 7 Januari 2024. Nah, itu makanya kita di BKN-nya sistemnya nggak bisa kita rubah lagi. Kalau masalah di akunnya Bapak misalkan ya di finalnya itu sudah ada nilainya tetapi nggak bisa diklaim angka kreditnya, kemungkinan sudah diklaim melalui CSN karena klaim angka kredit itu bisa dilakukan melalui 2 cara, dari akun e-kinerja masing-masing pegawai atau dari akun admin CSN-nya. Jadi ada 2 cara tadi. Bisa jadi ketika di e-kinnya sudah ada tetapi nggak bisa diklaim, di CSN-nya sudah terinputkan. Makanya nanti sebelum mengajukan angka kredit disinkron saja dulu ininya sinkron angka kredit CSN-nya karena bisa jadi sudah ada inputan dari angka kredit dari sistem CSN-nya. Ya, seperti itu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti di tahun 2023 ini tidak usah klaim, tidak apa-apa ya, Pak? Tidak usah mengklaim angka kredit.
Dicek saja kebetulan Pak di ininya, di akun Ekinnya, sudah ada belum yang 2023-nya, diklik sinkro angka kredit CSN. Ya, sebelum mengajukan yang 23 sinkro dulu biar ketahuan apakah sudah ada inputan dari kayak gitu Pak. ya baik Pak. Ada yang level yang di atas. Baik, bagaimana Pak Pegi? Ya cukup sih Pak Riki. Sudah cukup ya. Baik, Ya. terima kasih atas partisipasinya. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan titipan untuk Pak Iman Sugandi. Halo Pak Iman. Ya, siap. Ya, terkait dengan info GTK Pak ya, itu kan bagi peserta yang mengalami pemberkasan dalam hal ini yang peserta piloting ya Pak, PPG ya. Ya. Jadi akurasi terkait peninjauan itu ketika memang belum muncul seperti jam mengajar dan lain sebagainya, kekhawatiran itu muncul. Jadi kira-kira kolaborasi apa yang perlu dilakukan bersama dengan OPS di satuan pendidikannya masing-masing, Pak? Oke. Ya. Mengenai guru yang piloting 1, 2, dan 3, dan bukan plotting itu saja, jadi ada di 2024 yang lulusan bulan Mei kalau nggak salah. Itu juga sama, karena pemberkasannya sama di tahun 2025. Jadi kan kemarin teman-teman mengajukan rekening kan ke pihak dinas, dan jadi dinas itu kan terbagi dua, ada Simtun dan Simbar. Jadi Simtun itu untuk data dan Simbar itu untuk pengelolaan tunjangannya, pengiriman data untuk rekening untuk pengiriman tunjangannya. Jadi yang rekening teman-teman yang kemarin dikirim itu ke Simbar, berarti nanti dari Simbar akan merekap berkolaborasi dengan Simtun. Jadi Simtun itu bukan biasanya, memang penanggung jawabnya adalah Pak Suryadi, dan Simbar itu penanggung jawabnya adalah Pak Amran. Jadi teman-teman nanti tunggu saja, mungkin sedang proses kalau bila mana permasalahan rekening belum muncul ya. Jadi nanti kan dari Simbar tersebut kan pengusulan pada dirjennya, Dirjen GTK nanti untuk di pusat untuk penginputan rekening. Jadi memang di info GTK juga kan ini masih uji coba tersebut, jadi ada uji coba untuk domain barunya sebagai Dikdasmen, peralihan dari Kemendikbud, juga memang sedang proses validasi data, penarikan data, dari usulan dari dinas, usulan dari guru yang sudah diakses melalui Dapodik. Jadi yang penting bahwasannya data gurunya saja dulu, bisa diakses dulu, jadi kayak tugas mengajar sudah 24 jam atau belum, ijazah juga udah di verbal belum, kan ada ijazah muncul, jadi ada ijazah yang memang nanti ada konfirmasi apakah data sudah benar, kalau sudah benar dikonfirmasi, dan setelah konfirmasi nanti di sana ada kotak, ada namanya validasi TPG. Jadi gitu, terus belum juga ada update data BKN juga, terutama nanti buat P3 kabar. Halo? Halo Pak Iman? Wah, sepertinya Pak Iman ini ya terkendala signal. Ya, sambil menunggu Pak Iman, rekan KKG silakan dari Komisi Divisi Kominfo untuk memberikan link terkait. Cek ya. Oh, Pak Iman udah kembali ya, tadi sempat terganggu ini sinyalnya. Ya, iya Pak. Nah ini memang saya pakai kuota ya, jadi saya juga tadinya nyari tempat sepi masalahnya.
Jadi koneksi terbatas kayak gitu. Jadi saya lanjutkan bahwasanya teman-teman yang penting data-data teman-teman gurunya saja dulu diakses, sudah memenuhi belum, kualifikasinya, jamnya tersebut, nanti paling validasi data itu paling di rekening nanti tuh. Jadi permasalahan-permasalahan yang lain sudah valid gitu. Paling di data kelulusan sertifikasi sama paling itu validasi untuk rekeningnya saja. Jadi pastikan itu saja. Yang lain-lainnya diusahakan sudah beres, sudah koordinasi karena seperti tadi. Jadi sebelum dikunci, jadi kalau penguncian itu kalau kepala sekolah valid. Jadi sebelum guru-guru valid itu kepala sekolah biasanya valid terakhiran. Karena kalau udah valid itu mengunci semua. Jadi udah, jadi misalnya wali kelas nih udah valid nih, ya udah dikunci, nggak bisa. Halo? Wah, Pak Iman tak bergerak ini. Kemana lagi ya? Baik, sambil menunggu, rekan KKG mohon dikirim link untuk sertifikatnya di chatroom Google Meet. Ya, terima kasih Pak Fikri. Halo Pak Iman. Ya. Baik, Pak Iman tadi yang kedua kalinya ini masih terganggu ya. Tapi yang saya tangkap tadi masih dalam proses ya Pak ya. Artinya ya, masih dalam proses validasi dan ini juga Indo TTK kan masih uji coba ya. Jadi bersabar saja di situ. Intinya sih yang penting sudah dipastikan jam mengajar sudah sesuai 24 jam, itu data kitanya sudah benar, nik sudah benar, ijazah sudah benar, udah semuanya sudah valid, tinggal menunggu gitu. Jadi hanya nunggu proses. Jangan khawatir bahwa invalid, di situ kan paling belum memenuhi syarat kode 02 ya. Nah, paling di situ kan ada keterangan dalam proses validasi. Tunggu saja. Jangan terlalu panik. Jadi itu hal-hal yang biasa, apalagi kita sebagai operator itu ya hal-hal yang biasa seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Iman. Ini kebetulan tadi ada titipan nih pertanyaan nih. Mungkin malu-malu begitu ya atau karena udah malam Bapak Ibu gurunya. Nah, itulah Bapak Ibu semua yang telah disampaikan dalam agenda sesi webinar KKG tahun 2025. Kebetulan ini adalah yang kedua. Dan mari kita berikan apresiasi untuk emosinya untuk kedua narasumber kita yang sangat luar biasa berbagi pengetahuannya terkait dengan pengelolaan data kinerja guru dan juga terkait integrasi kepada Dapodik itu sendiri. Terima kasih untuk Pak Sukiman SE dan juga Pak Iman Sugandi SPD. Saya sangat mengapresiasi dengan luar biasa untuk pertemuan yang membersamai kita malam ini, terutama kepada Bapak Ibu Guru di Kecamatan Pabelan. Ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat karena ini adalah hal yang akan berkesinambungan terkait dengan pelaporan dan juga data PTK itu sendiri untuk tetap berkontribusi secara proaktif dan mandiri. Baik, kira-kira ada tidak Pak Sukiman pesan yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu Guru? Dipersilakan Pak. Ya, pesannya adalah mangga kalau ada kendala atau terkait dengan kinerja boleh menghubungi saya atau ke BKPSDM, nanti terbuka untuk konsultasi atau bimbingan terkait dengan aplikasi Ekin dan masalah kepegawaian lainnya. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sukiman. Untuk informasi lebih lanjut, mangga Bapak Ibu nanti bisa disampaikan secara langsung atau daring. Nah, ini ada satu lagi Ibu Hani Marliani, gimana ya? Saya tetap berikan kesempatan ya, ini ada waktu 1 menit lagi. Silakan Bu Hani. Oh, tidak jadi, sepertinya salah. Baik, Bapak Ibu, itulah yang kita dapatkan pada malam hari ini. Banyak sekali manfaatnya. Terima kasih atas waktu dan juga kontribusinya dalam kegiatan ini.
kita akan tutup bersama-sama kegiatan ini dengan bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.